Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? SBY disebut siap turun gunung ya, menangkan Prabowo jadi presiden. Wow, rupanya benar ya, saya kira dari awal tidak mungkin begitu kan ya. SBY mau berlabuh kepada PDIP, pasti kepada Pak Prabowo begitu. Dan artinya benar dugaan-dugaan saya selama ini begitu kan. Karena pada hakikatnya di satu sisi mengatakan bahwa wah Gerindra ini Prabowo dan Pak SBY pasti begitu kan ya, karena sesama jenderal di situ pastilah ya saling mendukung di situ begitu ya, peran penting di situ. Tapi pada akhirnya orang mengatakan kalau Partai Demokrat ya mendukung Gerindra, yang ada Partai Demokratnya katanya pasti kalah, katanya begitu ya. Dan bahkan ya tidak hanya itu begitu kan ya, Pak SBY turun gunung malah begitu kan untuk memenangkan untuk memenangkan Prabowo ini begitu. Artinya apa? Artinya selama ini demokrasi begitu kan ya masih dinamis ya. Bisa saja Partai Golkar bisa keluar ya, Partai PAN bisa keluar dan sebagainya, bisa saja begitu kan. Karena politik kita kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Mana yang kemudian pas di situ begitu kan ya, untuk selalu bertahan siapa mereka belum tahu ya, karena pada hakikatnya inilah politik kita dinamis begitu kan. Dan bahkan di satu sisi melihat dari partai Demokrat yang sudah bergabung koalisi pada waktu itu akhirnya bubar begitu kan ya berlabuh kepada Pak Prabowo hari ini begitu kan. Kalau ngotot menjadi cawapres, saya kira sampai kapanpun tidak menemukan titik temu itu begitu kan. Bahkan ini ya, semoga menang Pak ya, jangan hat-trick kalah ya ketiga kalinya. Prabowo untuk Indonesia. Kayaknya jadi nih pasangan Prabowo AHY, disingkat apa ya, Bohai? Nggak mungkin lah. Ini hanya penggulangan Pilpres sebelumnya, penggulangan Demokrat dukung Prabowo dan penggulangan Prabowo kalah lagi, serta Demokrat jadi oposisi lagi. Bisa saja begitu kan. Bahkan Pak SBY turun tangan di situ, turun gunung untuk memenangkan Prabowo ini begitu kan. Apakah ini hanya sekedar omong kosong? Bagaimana dengan realitas dan perkembangan dari kader-kader Partai Demokrat sendiri? Ya itu aja begitu kan. Stagnan begitu kan, tidak ada perkembangan. Saya kira apa yang mau dibanggakan begitu kan ya, pada hakikatnya semua hanya sebuah politisasi, hanya jabatan dan sebagainya begitu. Saya kira Partai Demokrat mau berlabuh kemana ya silakan begitu, siap naik gunung untuk memenangkan sang mantan ya. Saatnya kita akhiri politik identitas yang diperankan oleh politisi pengkhianat ya. Banyak bacot nih begitu, anaknya sendiri tidak bisa dia tolong, apalagi orang lain sudah ngemis ke sana ke sini tapi masih jadi pelengkap katanya begitu ya. Ibaratnya menurut saya pribadi Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu kan. Kira-kira seperti itu ibaratnya begitu. Karena apa? Karena Partai Demokrat sendiri begitu dianggap sebagai gerbong kosong oleh mereka begitu kan. Ya saya katakan ya Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu. Sama aja seperti itu begitu. Artinya melihat dari kalkulasi politik ya ada penambahan sebenarnya begitu kan. Tapi kita lihat saja di bawah, konstituen Partai Demokrat sudah ya kesana kemari begitu kan, cari dukungan sana sini begitu kan. Siapa yang mau kita tempel begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ya untuk nempel kepada calon presiden siapa begitu kan. Kan tidak ada masih begitu ya. Karena pada akhirnya sekarang sudah mendukung Pak Prabowo, bagaimana dengan ya Ibu Megawati begitu kan? Sebelum bertanding saja sudah nyerah begitu. Apalagi seperti ini begitu. Ini SBY disebut turun gunung ya untuk memenangkan Prabowo jadi presiden ya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN ya Viva Yoga Maulida menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres di 2024. Bahkan di satu sisi elit partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono itu begitu kan telah bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang. Artinya dukungan-dukungan luar biasa kepada dari Partai Demokrat kepada Pak Prabowo akankah menghasilkan sebuah gagasan-gagasan baru? Nah, apa yang mau digaungkan adalah perubahan ya, bagaimana begitu kan? Tidak mungkin lah begitu kan. Karena pada hakikatnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sama aja mereka begitu kan ya, sudah berkoalisi dalam dunia pemerintahan begitu ya. Viva mengatakan ya SBY juga akan turun ya memperjuangkan Prabowo di Pilpres di 2024. Viva mengungkapkan SBY merasa nyaman kepada Pak Prabowo, kata dia Prabowo sudah dianggap seperti keluarga ya. Dia bilang dengan sikap Partai Demokrat yang mendukung Prabowo, maka ia
Mengaku bersyukur pun ia menyambut ya dukungan Demokrat penuh sukacita untuk semakin dekat dengan kekuatan ya koalisi Indonesia Maju, katanya begitu ya. Tapi yang jelas realitas dan perkembangan di bawah bagaimana begitu kan ya. Apakah Partai Demokrat dianggap sebagai partai gerbong kosong atau apa begitu? Yang jelas kalkulasi politik hari ini masih dinamis begitu. Bisa saja begitu AHY tercapai untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo. Saya kira juga di satu sisi jauh begitu kan ya. Masih ada tahapan banyak di situ begitu. Setelah Erick Thohir begitu kan. Apakah apalagi yang lain di situ begitu kan, ada Golkar di situ. Saya kira tidak mungkin lah begitu AHY untuk menjadi cawapres mereka begitu kan. Dan lantas siapa? Apakah partai yang lain menerima begitu kan? Saya kira tidak begitu ya. Inilah politik kita akan dinamis begitu. Tidak mungkin begitu, kecuali nanti begitu ya. Sudah di detik-detik pendaftaran begitu bisa saja beralih dukungan lagi kepada yang lain begitu kan. Karena pada akhirnya kita tunggu saja bagaimana nasib bangsa kita ini begitu kan ya. Apakah ada kalkulasi politik secara dinamis ya artinya ada ketua umum partai Golkar keluar dan sebagainya, bisa saja begitu kan ya. Sebelumnya bakal capres Prabowo Subianto menyambut ya SBY Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di rombongan ya. Berdasarkan rekaman video yang diterima FIFA 17 September 2023, Prabowo menyambut dengan mengenakan meja biru gelap. Bahkan dalam momen itu terlihat hadir ya di pentolan koalisi maju seperti Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengenakan meja batik kuning. Selain itu ada juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan mengenakan meja biru ya, kemeja biru di situ begitu. Lantas apa yang ia dapatkan begitu kan? Dan pada akhirnya kita lihat saja begitu kan di masyarakat hari ini begitu kan. Apakah partai Demokrat juga diminati begitu? Sedikit orang yang meminati itu begitu. Sudah pendukung-pendukungnya mereka sudah kembali kepada Anies Baswedan begitu kan. Saya rasa ya hanya di Golkar, hanya di tubuh partainya sendiri yang kemudian mendukung kepada Pak Prabowo. Saya kira seperti itu begitu. Tetapi realitasnya politik kan tidak seperti itu begitu kan ya. Bahkan memberikan pernyataan dukungan kepada Pak Prabowo begitu kan. Pada waktu itu Pak SBY dan Pak Prabowo sudah bertemu begitu kan. Dari raut Pak SBY seolah-olah ini terpaksa begitu, gimana begitu. Bahkan Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menginstruksikan ya kader-kader Gerindra untuk mempererat kerjasama dengan Partai Demokrat ya. Usai parpor ya berlambang Mercy itu mendukung Prabowo Subianto. Dasko mengatakan arah dukungan Demokrat ke Prabowo merupakan sesuatu yang membuat Gerindra bangga dan kuat. Baginya dukungan itu membuat Gerindra bertambah semangat untuk berjuang. Bahkan di satu sisi ya dia mengingatkan bahwa supaya kader Gerindra tetap rendah hati dan terus bekerja keras mendekatkan ya diri kepada rakyat. Dan juga berharap kader Gerindra tetap menjaga suhu politik ya supaya damai dan kondusif ya. Bahkan sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ya alias SBY dan juga Ketua Umum ya AHY bahkan sempat bertemu dengan Prabowo di kediaman Hambalang Bogor, Jawa Barat ini begitu kan. Kabarnya Demokrat mendukung Prabowo Subianto Pilpres 2024 dibenarkan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan. Lantas bagaimana dengan ingin bertemu dengan Ibu Megawati begitu kan? Artinya mau ketemu dengan Ibu Megawati dengan syarat-syarat seperti itu ya sudah nyerah begitu. Bagaimana untuk menjadi presiden, wakil presiden begitu kan. Apa-apa nyerah begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya walaupun tidak ketemu dengan desakan-desakan oleh Hasto begitu kan. Jadi sekarang itu sayang 1000 sayang begitu ya para pendukung-pendukung Ganjar begitu yang kemudian seolah-olah simpati kepada Partai Demokrat pada waktu itu ketika keluar sekarang sudah dicaci maki lagi begitu. Ya inilah politik kita begitu, tidak menentu, dinamis begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.